Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran kimia kelas 11 semester 2. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengaruh penambahan asam, basa, serta pengenceran pH larutan penyangga. Selanjutnya, pH larutan penyangga basa dengan penambahan asam atau basa. Sama, penambahan asam, asam tersebut akan langsung bereaksi dengan basa konjugasi membentuk asam konjugasinya. Langsung saja ke contoh soalnya. Suatu larutan penyangga terdiri dari 200 ml larutan NH3 0,2 molar dengan Kb 10⁻⁻5 dan 200 ml larutan NH4Cl 0,2 molar. Tentukan pH larutan setelah ditambahkan 10 ml HCl 0,1 molar. Kita lihat, NH3 merupakan basa lemah dan NH4Cl merupakan garam yang di dalamnya terdapat basa konjugasi NH4+. Jadi dia merupakan larutan penyangga basa. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian kita tambahkan HCl. HCl akan terion menjadi H+ dan juga Cl-. Berarti penambahan HCl sama saja kita menambahkan ion H+ ke dalam larutan. Penambahan ion H+, maka H+ itu tadi akan langsung bereaksi dengan basa konjugasinya. Dalam hal ini, basa konjugasinya apa? Berarti basa konjugasinya adalah NH3. Berarti H+ akan bereaksi dengan NH3 membentuk NH4+ sebagai asam konjugasinya. Kita lihat, mol NH4Cl itu caranya mengkalikan molaritas dengan volume. Hasilnya adalah 40 mmol. Kemudian kita juga menghitung mol NH3 sama molaritas dikalikan volume, hasilnya juga sama 40 mmol. OH-, konsentrasi OH- itu dapat dicari dengan cara Kb dikalikan mol basa dan mol asam konjugasinya. Tinggal dimasukkan, ketemu 1 kali 10⁻⁻5. Maka pOH di sini sama dengan min log OH- sama dengan 5. Itu baru pOH. Berarti pH bagaimana? pH caranya adalah 14 dikurangi pOH. Berarti hasilnya adalah 9. 9 ini merupakan pH awal campuran NH3 dan NH4+. Bagaimana pH-nya ketika kita tambahkan 10 ml HCl 0,1 molar? Kita cari dulu mol HCl sama molaritas dikalikan volume, hasilnya adalah 10 mmol. Kemudian kita tulis reaksinya, HCl akan bereaksi dengan NH3 membentuk NH4Cl. Mula-mula HCl tadi adalah 1 mmol, NH3 40 mmol, dan NH4Cl 40 mmol. Maka dia akan bereaksi, HCl sebagai pereaksi pembatas, dia akan habis bereaksi sebesar 1 mmol, NH3 juga akan bereaksi sebesar 1 mmol, dan NH4Cl yang terbentuk sebesar 1 mmol. Maka di akhir reaksi didapatkan bahwa NH3 sebanyak 39 mmol dan NH4Cl sebesar 41 mmol. Kemudian kita cari konsentrasi OH-nya. Kb dikalikan mol basa per mol asam konjugasi. Mol basanya itu tadi NH3 sebagai basa 39 mmol dan asam konjugasinya adalah NH4+ dalam garam NH4Cl itu 41 mmol. Hasilnya adalah 0,95 dikalikan 10⁻⁻5. Maka pOH-nya itu min log OH-, berarti hasilnya adalah 5 min log 0,95, hasilnya adalah 5,02. pH-nya 14 dikurangi pOH, hasilnya adalah 8,98. Kita ingat, pH larutan awal dari NH3 dan NH4Cl tadi adalah 9. Ketika kita tambahkan 10 ml HCl 0,1 molar,
maka pH-nya berubah menjadi 8,98. Yang kedua, penambahan basa. Penambahan basa, maka OH- dari basa tersebut akan bereaksi dengan asam konjugasi membentuk basa konjugasi. Contohnya sama seperti soal sebelumnya, hanya saja di sini kita tambahkan 20 ml NaOH 0,1 molar. Langkah awal sama, kita menentukan pH mula-mula NH3 dan NH4Cl. Kemudian ketika kita tambahkan NaOH ke dalamnya, NaOH akan terion menjadi Na+ dan OH-. Berarti sama saja kita menambahkan ion OH- ke dalam larutan. OH- akan bereaksi dengan asam konjugasi, dalam hal ini adalah NH4+, membentuk basa konjugasi atau NH3 dan juga air. Kita hitung mol dari NaOH, molaritas dikalikan volume, hasilnya adalah 2 milimol. Kemudian kita tuliskan persamaan reaksinya. NaOH atau OH- itu tadi akan bereaksi dengan asam konjugasi, itu NH4Cl, membentuk basa konjugasi NH3 dan H2O. Kita tulis mula-mula NaOH-nya ada 2 milimol, NH4Cl dan NH3-nya sama 40 milimol. Dia akan bereaksi, di sini NaOH sebagai pereaksi pembatas, dia akan habis bereaksi, dan NH4Cl-nya juga akan bereaksi sebesar 2 milimol, dan NH3 akan terbentuk sebesar 2 milimol. Maka di akhir reaksi didapatkan hasil bahwa NH4Cl itu sebesar 38 milimol dan NH3 sebesar 42 milimol. Kemudian kita masukkan ke dalam konsentrasi OH- Kb kalikan mol basa per mol asam konjugasi. Mol basa di sini adalah NH3, asam konjugasinya adalah NH4+ dalam garam NH4Cl. Didapatkan hasil 1,1 kali 10⁻⁵. Maka pOH-nya adalah min log OH- itu 5 minus log 1,1, hasilnya 4,96. Maka pH-nya itu 14 dikurangi pOH, hasilnya adalah 9,04. Jadi ketika kita tambahkan 20 ml NaOH 0,1 molar, pH-nya menjadi 9,04. Sama seperti yang sebelumnya bahwa penambahan asam dan basa pada larutan penyangga basa, dia tidak akan merubah pH terlalu signifikan, hanya berubah sedikit dan cenderungnya itu tetap seperti itu. Yang terakhir, pH larutan penyangga dengan pengenceran. Langsung saja ke contoh soalnya. Apabila 100 ml CH3COOH 0,1 molar dicampurkan dengan 100 ml CH3COONA 0,1 molar dan ditambahkan air sampai volumenya menjadi 1 liter, tentukan pH sebelum dan sesudah pengenceran. Yang pertama, kita menghitung pH sebelum pengenceran atau pH mula-mula. Kita menghitung mol dari CH3COOH. Ini adalah asam lemah, maka molnya itu sebesar 10 milimol dengan cara mengkalikan molaritas dan dikalikan volume. Kemudian mol CH3COONA, dia merupakan garam yang mengandung basa konjugasi CH3COO-, molnya itu sama sebesar 10 milimol. Kita cari konsentrasi H+-nya. Tinggal dimasukkan, Ka-nya sudah diketahui, hasilnya adalah 1 kali 10⁻⁵. Maka pH-nya adalah min log H+, sama dengan min log 10⁻⁵, hasilnya adalah 5. Kemudian, kita tambahkan air dan diencerkan sampai volumenya jadi seliter, 1 liter. Nah, kalau pengenceran hubungannya dengan volume dan juga konsentrasi, maka di sini tidak lagi menggunakan rumus mol tetapi menggunakan rumus konsentrasi, di mana konsentrasi itu adalah mol per volume. Mol per volume total dibagi mol per volume total basa konjugasi. Di sini dilihat bahwa
Ka-nya sama 10 pangkat minus 5, kemudian konsentrasi asam itu adalah mol asamnya 10 milimol, kemudian volume totalnya diencerkan menjadi 1 liter, berarti volumenya 1 liter. Begitu juga dengan basa konjugasi, molnya sama 10 milimol, volume totalnya sama 1 liter. Ini bisa kita coret, kemudian 10 dibagi 10 itu 1, hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5. pH-nya min log H plus sama dengan 5. Di sini dapat dilihat bahwa pengenceran itu tidak akan merubah pH larutan penyangga, tapi dengan catatan apabila pengenceran dilakukan dengan lebih besar atau faktor pengencerannya itu lebih besar, diencerkannya itu terlalu banyak, maka pH larutan penyangga cenderung akan berubah. Tapi kalau diencerkannya itu tidak terlalu banyak, maka pH-nya itu akan cenderung tetap. Jadi tidak selamanya bahwa pengenceran itu akan mengakibatkan pH larutan penyangga itu tetap. Jadi kalau pengencerannya besar, faktor pengencerannya besar, tetap larutan penyangga akan berubah tetapi dalam jumlah yang sedikit. Seperti itu. Demikian pembahasan tentang penambahan asam basa dan pengenceran pada larutan penyangga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.